2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4 ingin mempresentasikan tentang HVAS atau CV. Izinkan kami memperkenalkan diri. Next. Di kelompok 4 terdiri dari saya sendiri yaitu Alfian Dafa Habibi. Selanjutnya ada Alif Adar Putni. Lalu ada Aulia Hanung Hanifah, Nadifah Adia Anggita, Nevi Sahara, dan Raden Siti Nurul Rahmawati. Okay, next. Yang pertama itu pengertian. HVAS atau High Volume Air Sampler, yaitu alat yang digunakan untuk mengambil sampel partikel di udara dalam volume besar selama periode waktu tertentu, terutama untuk keperluan monitoring kualitas udara. Cold vapor adalah teknik atomisasi yang mengubah ion merkuri dalam larutan menjadi merkuri logam berbentuk uap menggunakan reagen kimia tanpa perlu dipanaskan secara atomisasi nyala atau furnace. Uap merkuri tersebut dialirkan ke dalam sel kuarsa dan dianalisis menggunakan AAS pada panjang gelombang khas merkuri yaitu 253,7 nanometer. Next, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Selanjutnya dilanjutkan oleh saya Nadifah Dianggita, yaitu alat HVAS. HVAS digunakan untuk mengambil sampel untuk analisis partikulat PM10, PM2,5 atau polutan udara lainnya. Alat ini menyedot udara melalui filter untuk menangkal partikel. Komponen utamanya yaitu ada pompa hisap berkapasitas besar, yang kedua itu ada filter, biasanya filter kaca mikro atau filter kuarsa. Yang ketiga itu ada flow meter, pengukur laju alir udara. Dan seterusnya itu ada timer otomatis dan pengatur suhu dan kelembapan. Parameter yang diukur yaitu ada konsentrasi partikulat udara, yang kedua itu ada laju aliran udara, yang ketiga itu ada waktu sampling. Selanjutnya dilanjutkan oleh Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Aulia Hanifah, yaitu alat CV atau cold vapor atomic absorption spectrometry digunakan khusus untuk menganalisis merkuri dalam sampel. Biasanya itu di sampel air, limbah cair, atau hasil gas sampel padat. Prinsip kerjanya dimulai dari reduksi ion Hg2+ dalam sampel Hg murni menggunakan reduktor seperti SnCl2 atau NaBH4, lalu Hg murni yang AS biasa. Uap Hg murni kemudian diangkut menggunakan gas pembawa menuju sel kuvet. Di kuvet, uap merkuri disinari oleh lampu katoda merkuri. Pada panjang gelombang 253,7 nanometer, merkuri akan menyerap cahaya dan serapannya akan diukur oleh detektor. Kemudian di sini ada komponen utamanya. Komponen utama dari alat CV meliputi dari generator uap untuk menghasilkan Hg0 atau Hg murni, pompa pengalir gas, sel kuvet, lampu katoda merkuri, dan detektor AS. Parameter yang diukur meliputi dari konsentrasi merkuri dan serapan atau absorbansi pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Kemudian akan dilanjutkan oleh Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu hubungan antara HVAS dan juga CV. Jadi alat HVAS itu adalah alat untuk menyedot partikulat dalam udara dan dapat mengetahui berapa konsentrasi merkuri atau Hg yang terikat pada partikulat udara, misalnya dalam satuan miligram per meter kubik. HVAS digunakan untuk mengumpulkan partikulat dari lokasi industri. CVHAS selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kandungan Hg dari filter hasil AS. Jadi filter yang digunakan pada alat HVAS itu nantinya akan
destruksi oleh asam atau oleh pemanasan. Selanjutnya larutan tersebut akan masuk ke CVAS dan akan dicari konsentrasi merkuri yang terkandung di dalamnya. Hasilnya menunjukkan bahwa lokasi dekat industri logam berat memiliki kandungan Hg pada TFP yang signifikan dan nilai uncertainty dapat dikendalikan hingga kurang dari 10% melalui replikasi dan validasi metode. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu ketidakpastian dalam metode HVAS, high volume air sample dan CV cold vapor dapat timbul dari berbagai sumber. Pada HVAS, ketidakpastian muncul dari kalibrasi flow meter yang dapat menyebabkan kesalahan pengukuran laju aliran udara, kesalahan timbangan filter yang berdampak pada akurasi masa awal dan akhir filter, kesalahan waktu sampling, serta perubahan kelembaban udara yang mempengaruhi berat filter dan hasil pembacaan massa. Sedangkan pada CV, ketidakpastian berasal dari kesalahan kalibrasi alat atau regresi kurva standar. Volume sampel atau larutan yang tidak tepat, kesalahan dalam pipet atau penggunaan labu ukur, ketidakstabilan reagen atau suhu, reaksi yang mempengaruhi reprodusibilitas hasil, gangguan sinyal seperti noise atau interferensi saat pengukuran absorbansi, serta penurunan intensitas lampu yang terjadi dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu ada hipotesis dari jurnal yang berjudul Quantify Uncertain in Measurement Mercury in Suspended Particulate Matter by Cold Vapor Technique Using Atomic Absorption Spectrophotometry with Hydrate Generation. Yang pertama itu ada mengukur kadar merkuri dalam partikulat udara menggunakan HVAS dan CVAS. Yang kedua yaitu menghitung dan memverifikasi ketidakpastian pengukuran sesuai standar internasional ISO GUM. Yang ketiga yaitu mengevaluasi apakah ketidakpastian akhir masih dalam batas yang dapat diterima untuk keperluan monitor lingkungan dan regulasi. Yang keempat itu membangun uncertain budget dari seluruh tahapan dari pengumpulan sampel HVAS, ekstraksi hingga analisis AAS, serta validasi metode ketidakpastian yang menyatakan bahwa pendekatan kuantifikasi ketidakpastian mereka menghasilkan pengukuran yang layak dan andal untuk pemantauan kualitas udara. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penggabungan metode HVAS dan CV memberikan cara yang efektif dan akurat untuk mengukur kadar merkuri yang menempel pada partikulat udara, terutama di daerah yang dekat dengan aktivitas industri logam. HVAS digunakan untuk mengambil sampel udara dan volume besar dan menangkap partikel-partikel padat di udara menggunakan filter khusus. Filter inilah yang kemudian dianalisis menggunakan metode CV, yang mampu mendeteksi merkuri dalam bentuk uap pada konsentrasi yang sangat rendah. Namun, dalam proses pengukuran ini terdapat berbagai sumber ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil akhir.
Pada HVAS, ketidakpastian bisa muncul dari kesalahan kalibrasi alat, ketidaktepatan waktu sampling, serta perubahan kelembaban udara yang mempengaruhi berat filter. Sementara itu, pada tahap CV, ketidakpastian dapat disebabkan oleh ketidaktepatan pengukuran volume sampel, kestabilan regen, suhu reaksi, kesalahan pipet, hingga gangguan instrumen seperti penurunan intensitas lampu atau interferensi sinyal saat pembacaan. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa semua sumber ketidakpastian tersebut dapat dikendalikan dan diminimalkan dengan melakukan pengendalian mutu, replikasi pengukuran, dan validasi metode secara rutin dengan pendekatan yang sesuai dengan standar internasional. Ketidakpastian pengukuran dapat ditekan hingga kurang dari 10% yang dianggap masih dapat diterima. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.